Ya, anak-anak, kali ini kita akan belajar eh, mengenal secara singkat, ya, melihat secara singkat bagian-bagian dalam Microsoft PowerPoint. Ya, anak-anak bisa melihat yang sudah punya laptop atau komputer, bisa melihat PowerPoint-nya ya anak-anak, dan bisa melihat bagian-bagian apa saja yang ada dalam PowerPoint. Oke anak-anak, kali ini Pak Fauzi akan langsung membuka PowerPoint-nya ya. Ya, ketika anak-anak membuka PowerPoint pertama kali maka akan keluar seperti ini, yaitu pilihan dalam bentuk bahasa Inggris. Seperti itu ya. Di sebelah kiri yang kotak berwarna merah ini bertulis recent atau berkas atau PowerPoint yang anak-anak buat terakhir kali. Ya, yang terakhir kali di sini nanti akan keluar yang anak-anak buat terakhir kali, atau berkas atau file yang anak-anak buat dengan menggunakan aplikasi PowerPoint yang terakhir kali anak-anak buat akan keluar di sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanan ini adalah template yang anak-anak pilih, desain yang anak-anak pilih ya. Di sini biasanya Pak Fauzi menggunakan yang kosong untuk membuat, tapi di sini pihak Microsoft PowerPoint sudah menyediakan beberapa template yang bagus, anak-anak tinggal melanjutkannya. Kita contoh mengambil Ion Bedroom ya, seperti ini, atau dengan yang sederhana saja dengan blank point. Nah, nanti ketika anak-anak memilih blank point, maka akan keluar tampilan seperti ini. Nah, di sini yang kita pelajari anak-anak, ya, yang di atas ini namanya title bar atau judul bar. Kemarin sudah dijelaskan sama Pak Fauzi ya. Di sini nanti memuat judul-judul atau title, ya, artinya judul presentasi yang anak-anak buat. Jika sudah di save, sebelum di save nanti akan ada tulisan presentasi atau presentasi pertama. Ini nama default atau nama pokok ketika membuka Microsoft PowerPoint. Kemudian yang kedua, di sini ada toolbar akses cepat. Nah, di sini ya ada toolbar akses cepat. Kemudian di bagian ini namanya menu file. Kemudian di sini ada slide. Kemudian di sini ada peluncur kotak dialog cepat. Kemudian ini ada placeholder 2 ini. Yang di bawah ini ada tampilan slide. Nah, seperti itu. Lalu anak-anak, apakah fungsi dari setiap bagian-bagian yang ada di PowerPoint ini? Semuanya mempunyai fungsi-fungsinya, dan di kelas 5 kita akan mempelajari yang sederhananya saja, karena untuk selebihnya nanti bisa dipelajari anak-anak ketika sudah mengetahui dasar-dasarnya. Nah, pertama kita akan melihat apa isi menu file anak-anak. Ketika anak-anak mengklik menu file, nah, akan keluar berbagai kelompok, berbagai tulisan yang mungkin anak-anak belum tahu ya. Yang pertama kita mulai dari kotak yang di sebelah kiri. Di kotak sebelah kiri ini ada info. Nah, info di sini yaitu melihatkan info dari tulisan yang anak-anak buat. Nah, di sini ada propertiesnya, ada ukuran, ada berapa slide, ada berapa slide yang disembunyikan, judulnya apa, ada tagnya, ada kategorisnya, dibuat kapan, bagi-baginya. Nah, anak-anak juga bisa memberikan proteksi atau sandi terhadap PowerPoint yang anak-anak buat. Kemudian ada news. Nah, ada news ini merupakan seperti anak-anak ketika membuka pertama kali PowerPoint. Nah, di sini news itu artinya baru, artinya baru, yaitu anak-anak akan membuat presentasi baru. Otomatis nanti di atasnya ini akan ada atau akan berganti menjadi presentasi 2. Ini yang pertama tadi. Kemudian di bawahnya ada ada tulisan save. Nah, atau tulisan save ini berfungsi sebagai menyimpan. Ya, menyimpan. Mau disimpan di bagian mana? Akan disimpan di bagian mana ketika di save ini nanti
akan tersimpan. Bisa dipilih foldernya. Kemudian untuk save as juga sama seperti save, tapi untuk save as ini menyimpan dengan nama yang lain. Filenya sama dengan nama yang lain di satu folder yang sama atau folder yang lain. Kemudian print ini mencetak dokumen, yaitu mencetak PowerPoint yang sudah kita buat. Untuk share ini yaitu kita bagikan. Nah, kita bagikan kepada teman kita, atau kita share di penyimpanan awan kita di Google Drive atau yang lainnya. Kita bisa kirim lewat email, kita bisa presentasi online, kemudian kita bisa mempublishkan atau membagikan slide kita. Kemudian ada export. Nah, untuk export ini kita bisa menjadikan PowerPoint kita ini berbagai bentuk file. Di sini ada kita bisa membuat menjadi PDF. Kemudian kita bisa membuat video. Kemudian kita bisa membuat dalam format CD. Nah, bisa masukkan dalam CD dan kita setel di CD kita. Kemudian ada create handout. Nah, di sini nanti di Microsoft Word, kemudian ada change file. Nah, ini kita bisa memilih file yang akan kita konversikan ini. Kemudian ada close, kita kembali ada akun, ini akun dari Microsoft Office kalian. Kemudian ada pengaturan. Nah, jadi itu isi yang ada di menu file yang anak-anak bisa ketahui. Oh ya, ada satu lagi di sini yang terlewat, yaitu open. Di dalam open ini ya, anak-anak bisa melihat ada di sebelah kanannya ada 5 fungsi dari yang sudah ada namanya. Di sini recent seperti yang tadi di awal dibuka, yaitu dokumen atau file yang anak-anak buat terakhir. Kemudian ada OneDrive. Di sini anak-anak harus sign in atau login dulu untuk menggunakannya. Ini merupakan penyimpanan awan atau penyimpanan cloud yang disediakan oleh Microsoft Office. Kemudian ada disk PC. Di sini anak-anak bisa mencari PowerPoint melalui folder-folder yang ada. Kemudian ada penempatan baru. Kemudian ada cari. Nah, cari ini otomatis ketika anak-anak menekan browse, kemudian anak-anak otomatis akan membuka file manager. Ya, membuka file manager seperti ini. Ya, seperti itu. Kemudian anak-anak ada title bar tadi, judul ya, placeholder. Nah, placeholder ini digunakan untuk menulis ya. Digunakan untuk menulis, mengetikkan teks, serta menyisipkan berbagai objek seperti gambar, video, suara, dan sebagainya. Anak-anak bisa menulis di sini sesuai anak-anak yang inginkan. Kemudian ada toolbar akses cepat. Nah, di sini akses cepat yang bisa digunakan anak-anak. Ini ada undo, ada redo, ada save, ada play, ada new, terus ada open. Di sini ada email, di sini cepatnya. Di sini versi manual. Kemudian di sini versi cepatnya. Anak bisa tampilkan melalui ini. Centang semuanya nanti akan keluar. Nah, seperti ini. Jika centangnya dihilangkan, otomatis akan hilang juga. Nah, kemudian ada peluncur kotak dialog cepat. Peluncur kotak dialog cepat. Nah, ini berada di bagian bawah menu ini. Ada font. Jika diklik di sini ada lebih atau ada sesuatu yang lebih daripada yang ditampilkan ini. Ini biasanya digunakan orang-orang yang sudah paham akan Microsoft PowerPoint. Kemudian ada slide. Nah, di sini nanti anak-anak ada beberapa slide jika anak-anak membuatnya. Nah, kita bisa membuat beberapa slide anak-anak tergantung berapa slide yang kita butuhkan untuk presentasi. Tapi ya saran Pak Poli, presentasi tidak perlu banyak, tapi bisa dipahami ya, bisa menarik terhadap orang yang anak sedang jelaskan. Kemudian tampilan slide. Anak-anak bisa lihat di bawah ini ada 4. Ketika anak mengklik ini, maka otomatis tampilan slide-nya akan seperti ini, tampilan default atau tampilan utama dari PowerPoint. Kemudian jika
klik kanannya slide sorter akan keluar seperti ini. Slide sorter ini adalah melihat per slide anak-anak. Nah, akan melihat per slide bagaimana anak-anak buat tadi secara lebih efisien tapi layarnya menjadi kecil. Kemudian kalau ini, nah kalau ini melihat per slide secara besar tapi satu-satu. Nah, kalau ini slide secara otomatis seperti itu anak-anak ya. Itu adalah dasar-dasarnya. Semoga anak-anak tahu dan ingat di sini ada nama-nama menu tampilan. Anak-anak harus bisa menghafalnya dan ketika menggunakan bisa tahu letak-letak. Oh, font itu ada di menu home. Kemudian untuk memasukkan sesuatu ada di menu insert. Untuk mendesain PowerPoint-nya di menu desain. Untuk mengatur transisinya di menu transition. Untuk memberi animasi kita masuk ke menu animasi. Kemudian ada slideshow, ada review, ada view. Nah, begitu anak-anak penjelasan singkat kita melihat PowerPoint. Nah, di sini Pak Fauzi akan memberikan sebuah contoh PowerPoint anak-anak. Ya, sebuah contoh PowerPoint. Ya, kita melihatnya di open. Nah, di sini ada new dan sebagainya. Nah, kita bisa lihat mana ya? Kita akan lihat ini, coba. Ini apa ini? Nah, ini PowerPoint-nya agak sedikit gelap. Kita buka yang lain dulu. Recent open. Kita buka dulu. Bentar. Kita membuka salah satu PowerPoint-nya. Iya, ini. Nah, ini merupakan sebuah template atau yang sudah Pak Fauzi download. Bisa dilihat PowerPoint itu seperti ini jika diklik slide-nya. Nah, ini animasinya, transisinya seperti ini. Kemudian nanti otomatis seperti ini. Nah, ini jika dijadikan video nanti juga akan bagus ya anak-anak. Nah, maka dari itu anak-anak harus belajar dengan giat supaya bisa menciptakan atau membuat sebuah presentasi yang bagus, karena untuk presentasi ini anak-anak ya nanti untuk di pendidikan di jenjang selanjutnya ini akan begitu banyak bermanfaat, yaitu di SMP, SMA, di kuliah ya. Ini nanti akan bermanfaat bagi kedepannya. Maka dari itu anak-anak harus sungguh-sungguh, dan jika ada yang anak-anak tidak ketahui maka segera tanyakan kepada Pak Fauzi. Mungkin cukup sekian yang dapat Pak Fauzi sampaikan. Bila ada salahnya itu datangnya dari saya sendiri, bila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.